Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahlia Stambuk L3118167 dari kelas KTB. Saya akan menjelaskan tentang isu strategis pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Sebelum itu, kita harus mengerti apa itu perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat oleh masyarakat sekitar hutan atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk tujuan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya demi mewujudkan hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Yang pertama yaitu isu kebijakan. Isu kebijakan yang pertama yaitu konsekuensi dari terbatasnya pengaturan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan adalah kurangnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya hutan, terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh pendapatan, ketidakpastian pengelolaan hutan oleh masyarakat, rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan oleh masyarakat, rendahnya posisi tawar masyarakat, dan meningkatnya gangguan terhadap sumber daya hutan. Isu kebijakan yang kedua yaitu permasalahan lain dalam lingkup kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pemerintah dan pihak lainnya. Hal ini berujung pada rendahnya inisiatif dan inovasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sehingga masyarakat menjadi pasif dan tidak mandiri. Isu kebijakan yang ketiga yaitu isu kebijakan penting lain adalah program pemberdayaan masyarakat yang tidak tepat sasaran. Program pemberdayaan yang tidak tepat sasaran ini mengakibatkan pemborosan dana, waktu, dan tenaga. Isu kebijakan yang keempat yaitu kebijakan yang tidak konsisten mengakibatkan kerusakan sumber daya hutan yang semakin hebat, tumpang tindihnya hak dan kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan, dan terhambatnya upaya pengembangan ekonomi masyarakat. Yang kedua yaitu isu sosial ekonomi. Isu sosial ekonomi yang pertama yaitu konsekuensi dari rendahnya pendapatan masyarakat adalah sumber daya hutan cenderung semakin rusak. Masyarakat semakin sulit mengembangkan potensi diri, standar minimal kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, dan pada akhirnya masyarakat kurang dapat berpartisipasi dalam program pembangunan. Isu sosial ekonomi yang kedua yaitu kurangnya lapangan kerja yang tersedia menyebabkan masyarakat semakin tergantung pada sumber daya hutan dan masyarakat cenderung melegalkan segala cara dalam mengeksploitasi sumber daya hutan. Isu sosial ekonomi yang ketiga yaitu rendahnya tingkat kesehatan juga merupakan tantangan yang harus diatasi dalam pemberdayaan masyarakat. Sebab tingkat kesehatan yang rendah mengakibatkan rendahnya potensi sumber daya manusia kehutanan yang ditandai dengan rendahnya kinerja, produktivitas, dan mobilitas sehingga masyarakat menjadi kurang mampu berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan. Isu sosial ekonomi yang keempat yaitu tingginya angka kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang marak dijumpai di negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Hal ini dapat memicu meningkatnya permasalahan sosial dan konflik ekonomi, rendahnya posisi tawar masyarakat. Masyarakat sangat tergantung pada sumber daya hutan, semakin berat tekanan terhadap kelestarian hutan. Isu sosial ekonomi yang kelima yaitu rendahnya jejaring informasi adalah permasalahan sosial ekonomi yang dapat menghambat pencapaian kegiatan pemberdayaan masyarakat. Akibat rendahnya jejaring informasi, masyarakat tidak mengetahui potensi sumber daya sekitarnya sehingga masyarakat cenderung menjadi objek pihak lain dan kurangnya dorongan untuk maju. Isu sosial ekonomi yang keenam yaitu terbatasnya modal ekonomi masyarakat ini berdampak pada terhambatnya pemanfaatan lebih lanjut sumber daya hutan, rendahnya peluang berusaha, dan sulitnya mengembangkan potensi dan mendapat nilai tambah sehingga pada akhirnya cenderung berorientasi pada eksploitasi
ilegal sumber daya hutan. Selanjutnya yaitu isu keseimbangan. Isu keseimbangan yang pertama yaitu isu pertama yakni kurangnya peran dan sinergitas di antara para pihak atau stakeholder, baik sinergitas antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan atau kesenjangan kegiatan sehingga tidak efektif dan efisien. Isu keseimbangan yang kedua yaitu lemahnya akses masyarakat terhadap modal atau finansial, lahan saprodi, pasar, iptek, informasi, dan dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini menyebabkan masyarakat tetap dalam kondisi marginal dan apatis sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan lambat. Isu keseimbangan yang ketiga yaitu melemahnya sosial kapital atau kepercayaan, kebersamaan, partisipasi jejaring. Masyarakat yang diberdayakan akan berdampak pada terhambatnya pengembangan potensi masyarakat, rendahnya posisi tawar masyarakat, dan tidak efektifnya berbagai program. Isu keseimbangan yang keempat yaitu terjadinya gap antara kebijakan dan pelaksanaan merupakan permasalahan kelembagaan yang cukup serius. Kesenjangan antara substansi kebijakan dan implementasi mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintah sehingga program tidak bisa berjalan efektif. Isu keseimbangan yang kelima yaitu lemahnya posisi tawar masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan menyebabkan masyarakat hampir selalu dirugikan dan peran masyarakat semakin termarginalkan. Hal ini pada gilirannya akan dapat menurunkan semangat masyarakat dalam berusaha dan mengurangi kreativitas masyarakat. Isu keseimbangan yang keenam yaitu lemahnya data dan informasi mengakibatkan rendahnya akurasi dan kepedulian terhadap keberhasilan program, serta kekeliruan dalam penetapan program kerja dan kebijakan sehingga bermuara pada program yang tidak tepat sasaran. Isu selanjutnya yaitu isu sumber daya manusia. Isu sumber daya manusia yang pertama yaitu kurangnya kemampuan atau kuantitas dan kualitas aparat pemerintah dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Berakibatnya, kegiatan pemberdayaan kurang memperhatikan proses, pencapaian tujuan dan sasaran program kurang optimal, kegiatan usaha produktif masyarakat tidak berjalan lancar, masyarakat tetap tidak berdaya dan daya inovasi kurang, dan informasi ke masyarakat bias. Isu sumber daya manusia yang kedua yaitu rendahnya kemampuan SDM, masyarakat, pemerintah, pengusaha hutan, menyebabkan sumber daya manusia tidak adaptif dan membuka celah terjadinya miskomunikasi dan disinformasi sehingga pelaksanaan program dan pencapaian sasaran kegiatan pemberdayaan tidak efektif. Dan isu yang terakhir yaitu isu sumber daya hutan. Isu sumber daya hutan yang pertama yaitu konsekuensi dari semakin luasnya hutan yang rusak adalah kehidupan masyarakat sekitar hutan semakin sulit, total produksi sumber daya hutan menurun, dan turunnya kualitas lingkungan atau iklim, keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan, hama, dan penyakit bentang alam. Isu sumber daya hutan yang kedua yaitu besarnya tekanan terhadap sumber daya hutan dari sektor lain mengakibatkan kawasan hutan banyak berubah status dan fungsi. Semakin tingginya deforestasi, kesulitan dalam menerapkan program kerja, semakin sulit memenuhi kebutuhan hasil hutan. Isu sumber daya hutan yang ketiga yaitu tidak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat akan mencari alternatif usaha lain. Kondisi seperti ini akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap kelompok lain yang mendapatkan manfaat dari sumber daya hutan. Karena harapan masyarakat pedesaan memperoleh manfaat dari sumber daya hutan tidak terpenuhi, maka akhirnya dapat mendorong terjadinya urbanisasi. Isu sumber daya hutan yang keempat yaitu tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan semakin besar dan hutan semakin rusak. Isu sumber daya hutan yang kelima yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pelestarian sumber daya hutan menyebabkan tidak adanya rasa memiliki sumber daya hutan dan sulit mencapai pengelolaan hutan lestari.
Isu sumber daya hutan yang keenam yaitu pengelolaan sumber daya hutan adalah kurangnya kepedulian dan kemampuan multi pihak dalam pelestarian sumber daya hutan sehingga hutan semakin rusak dan pengelolaan sumber daya hutan tidak optimal. Isu sumber daya hutan yang terakhir yaitu rendahnya akseptabilitas atau pengakuan terhadap eksistensi tata ruang kawasan hutan. Akibatnya perubahan fungsi dan status kawasan hutan menjadi tidak terkendali, tumpang tindih pemanfaatan lahan di kawasan hutan dan terjadi ketidakpastian dalam pengelolaan hutan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.